Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita bisa bertemu untuk satu semester ke depan dalam mata kuliah pengolahan data terdistribusi. Saya Tommy Bustomi, sarjana komputer dari Gunadarma dan magister komputer dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, akan mendampingi para mahasiswa memahami, mengerti, dan dapat mengimplementasikan pengolahan data terdistribusi melalui mata kuliah pengolahan data terdistribusi atau PDT. Mata kuliah PDT, rencana pembelajaran semester akan disampaikan pada pertemuan ini, kemudian kontrak kuliah, kemudian mata kuliah ini adalah mata kuliah pada program studi Sistem Informasi. Waktu pelaksanaan mata kuliah ini akan diselenggarakan secara blended learning atau perpaduan antara pembelajaran online dan materi-materi yang mungkin disampaikan secara offline. Para mahasiswa sekalian, ya, pada mata kuliah secara baik online ataupun offline, para mahasiswa diwajibkan mengisi daftar hadir pada welearn.wicida.ac.id sesuai dengan jadwal jam yang ada di Sistem Informasi Akademik atau siak.wicida.ac.id. Mata kuliah ini adalah 2 SKS, ya, dan jadwal dan jam mata kuliah ini untuk diisi kehadirannya adalah pada hari Rabu, jam untuk mahasiswa pagi jam 7 pagi sampai jam 8.40, dan mahasiswa malam akan dilaksanakan jam 7 malam sampai dengan jam 8.30. Objektif mata kuliah ini adalah perkuliahan ini mengenalkan prinsip dasar dari pengolahan data terdistribusi termasuk arsitektur, permasalahan desain, integrity control, query processing, optimalisasinya juga untuk query, transaksi, dan konkurensi control, serta hal-hal lain yang terkait dengan pengolahan data terdistribusi. Setelah selesai perkuliahan ini, para mahasiswa diharapkan dapat mendistribusikan data dari single data server dengan teknik partitioning atau teknik fragmentasi baik vertikal, horizontal, maupun hibrid campuran, maupun dengan melakukan replikasi dengan memahami rule of thumb atau kaidah-kaidah yang terbaik kapan kita melakukan partitioning dan kapan melakukan replikasi. Yang kedua, dapat merancang serta mengetahui kompleksitas dalam memilih rancangan data tersebar atau pengolahan data terdistribusi, kapan menggunakan secara homogenus, dan kapan menggunakan secara heterogenus. Kemudian ketiga, dapat memberikan perintah query dan menghitung optimalisasi query dari sisi I/O cost, CPU cost, dan communication cost. Kemudian dapat memahami dan memecahkan masalah transaksi dan konkurensi kontrol pada data terdistribusi. Prasyarat atau prerequisite dari mata kuliah ini, peserta kuliah harus telah mengetahui tentang konsep dasar database, relational database, dan SQL, dan aljabar relasional, serta algoritma pemrograman, dan tentu juga harus memahami mengenai konsep jaringan, karena pada prinsipnya mata kuliah pengolahan data terdistribusi adalah gabungan dua teknologi, yaitu teknologi database, pengolahan data, dan teknologi jaringan atau networking. Mengenai elemen penilaian, di mata kuliah ini ada 3 penilaian. Yang pertama adalah ujian tengah semester, yaitu 30% bobotnya. Kemudian ujian akhir semester 40%, dan gabungan dari tugas, kehadiran, aktivitas dalam perkuliahan sebesar 30%. Terkait rencana perkuliahan semester kita terbagi atas 16 kali pertemuan. Yang pertama adalah perkenalan saat ini. Semoga Anda sudah mengenal saya tadi Tommy Bustomi, dan pengalaman saya di bidang pengolahan data terdistribusi pada saat proyek di unit Terminal Peti Kemas 2 Jakarta Tanjung Priok, di mana awalnya data
adalah data single server menggunakan IBM AS36, kemudian beralih ke downsizing menjadi peer-to-peer, dan sekarang saat ini sudah berkembang data adalah tersebar untuk penanganan peti kemas di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Rencana pembelajaran semester diawali dengan perkenalan, kemudian satu kali pertemuan adalah pengenalan pengolahan data terdistribusi, ya, di mana data disebar dalam beberapa komputer secara fisik dan jarak yang dikoneksikan melalui teknologi jaringan. Kemudian yang ke pertemuan ketiga adalah arsitektur pengolahan data terdistribusi selama satu kali pertemuan. Kemudian yang pertemuan berikutnya keempat adalah perancangan pengolahan data terdistribusi. Untuk ini memakan waktu 2 kali pertemuan atau 2 minggu. Kemudian pertemuan berikutnya adalah integrity control, 1 kali pertemuan. Selanjutnya pada pertemuan ke-8 kita akan mengadakan ujian tengah semester. Kemudian setelah ujian tengah semester akan ada review, UTS, dan tugas selama 2 kali pertemuan. Kemudian pengolahan data, pengolahan query, database terdistribusi, ini membutuhkan waktu 4 kali pertemuan atau 4 minggu. Kemudian transaction and concurrency control, 2 kali pertemuan, dan selanjutnya pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Software yang akan digunakan untuk mata kuliah ini adalah menggunakan Oracle melalui cloud computing atau melalui cloud Apex, Application Express dari Oracle Academy, kemudian menggunakan SQL Developer, kemudian Data Modeler, kemudian MS Access, SQL Yoke, dan beberapa aplikasi pendukung seperti Power Designer dan lainnya. Kemudian buku bahan ajar yang digunakan ada 4 buku utama yang akan kita gunakan di samping suplemen yang lain. Yang pertama, Principle of Distribution Database System by Tamer Ozu dan Patrick Folderidge. Ya. Kemudian yang kedua adalah Distributed Database Management System, A Practical Approach by Said dan Frank. Kemudian yang ketiga, Fundamental of Database System. Ya, saya rasa ini sudah dipelajari ya. Yang 6th edition by Ramesh dan Navate. Kemudian yang keempat adalah konsep pengembangan sistem basis data by Adi Nugraha, penerbitnya Informatika, ya mungkin bukunya seperti ini ya. Bisa dilihat, ini dalam buku ini ada topik mengenai basis data terdistribusi. Oke, para mahasiswa, kita semangat menempuh mata kuliah pengolahan sistem database terdistribusi, pengolahan database terdistribusi atau PDT, sampai 16 kali pertemuan. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam Wicida.